Hai, kali ini kita akan belajar menggunakan modul Dotmatrix Display atau DMD jenis P10. Modul ini mempunyai dimensi 32 kali 16 titik LED. Untuk interface-nya sendiri menggunakan komunikasi SPI. Rangkaiannya dari Arduino Uno ke modul DMD P10 yaitu pin ground ke pin ground, kemudian OE ke 9, A ke 6, B ke 7, CLK ke 13, SCLK atau LAT ke 8, dan data R ke 11. Selanjutnya kita masuk ke bagian coding. Kita buka dulu Arduino IDE-nya. Untuk library yang kita gunakan yaitu ada SPI.h, DMD.h, TMR1.h, System Font 5x7.h, Arial Black 16.h. Selanjutnya kita definisikan lebar dan tinggi si dot matrixnya. Karena kita hanya memakai satu, maka lebarnya satu, tingginya satu. Selanjutnya kita buat objek dari kelas GMG, yaitu bernama GMG. Untuk parameternya itu adalah lebar dan tingginya. Selanjutnya kita buat fungsi scan DMG. Untuk isinya yaitu adalah dmg.scan display by SPI. Ini akan menycan modulnya menggunakan komunikasi SPI. Ini akan dijalankan setiap adanya interrupt ya, yang diatur di void setup. Di void setup kita buat timernya dulu menggunakan fungsi timer.initialize. Untuk parameternya itu 5000 microsecond atau 5 millisecond. Untuk selanjutnya kita atur menggunakan timer1.attach interrupt. Parameternya yaitu adalah scan DMG. Ini adalah setiap 5 millisecond maka akan menjalankan fungsi scan DMG. Selanjutnya kita akan menghapus tampilan sebelumnya menggunakan fungsi dmg.clearscreen. Untuk parameternya itu adalah true. Di void loop nantinya akan diisi dengan coding untuk menampilkan dari titik, garis, bentuk, kemudian karakter, string, dan running text. Untuk yang pertama yaitu kita akan menghidupkan satu buah LED saja, yaitu menggunakan fungsi gmd.writePixel. Untuk parameternya yaitu adalah koordinat X, koordinat Y, tipe grafiknya, kemudian statusnya. Jadi kita buat titik di koordinat X10, Y10 dengan grafiknya normal. Kemudian statusnya true, yang artinya hidup. Kita delay selama 2 detik sebelum kita hapus tampilannya. Seperti itu, kita coba dulu aja. Kita akan mengutul atur boardnya ke Arduino Uno. Kemudian pilih portnya. Jika sudah, kita upload. Di modul sudah tampil satu buah LED yang hidup. Itu ada di koordinat X10 dan Y10. Selanjutnya kita akan buat garis. Kita hanya komen dulu. Untuk garis menggunakan fungsi gmd.drawLength. Untuk parameternya itu adalah X awal, Y awal, X akhir, Y akhir. Kemudian tipenya, jadi nanti ada garis dari titik 0,0 ke 10,10. Kita upload. Di modul P10 sudah tampil. Garisnya miring ya, dari titik pojok kiri yaitu 0,0 ke agak tengah yaitu 10,10. Jika sudah, kita akan membuat bentuk bulat dan bentuk kotak. Ini kita komen dulu.
Yang pertama yaitu bentuk bulat. Kita gunakan fungsi draw circle. Untuk parameternya yaitu adalah X pusat, Y pusat, kemudian ini jari-jarinya. Dan selanjutnya tipe grafiknya. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk membuat kotak, yaitu drawbox. Untuk parameternya yaitu adalah pojok kiri, X awal, Y awal, dan pojok kanan, X akhir, Y akhir. Kemudian diikuti dengan tipe grafiknya. Yang ketiga yaitu adalah draw fill box. Ini kotak dengan LED di tengahnya nyala. Untuk parameternya yaitu X awal, Y awal, pojok kanan, X akhir, Y akhir. Dan tipe grafiknya. Jika kita lihat Drawbox dan Drawfillbox ini parameternya sama ya, karena memang sama dalam bentuknya. Hanya saja kalau Drawbox hanya di samping-sampingnya saja yang nyala, tapi kalau Drawfillbox itu nggak cuma sampingnya, tapi tengah-tengahnya juga nyala. Kita upload untuk mencobanya. Di game di PS10 sudah nyala. Di bagian pojok kiri ada bentuk kotak ya. Itu yang drawbox. Kemudian yang di bawahnya itu ada bentuk bulatnya. Itu dari fungsi draw circle. Untuk yang besar, yang di kanan pojok kanan, ada kotak yang LED-nya nyala semua. Itu dari fungsi draw field box. Oke, ini untuk bentuknya sudah. Selanjutnya kita akan menampilkan karakter ya. Hanya satu karakter saja. Yang ini kita komen. Untuk menampilkan satu karakter, kita gunakan fungsi drawchar. Untuk parameternya itu adalah koordinat X, koordinat Y, kemudian karakter yang ingin kita tampilkan, kemudian tipe grafiknya. Jadi ini kita coba tampilkan dua karakter tapi dengan tipe grafik yang berbeda. Selain grafik normal ada grafik inverse. Untuk sebelumnya kita tentukan dulu font yang digunakan, yaitu menggunakan fungsi select font dengan parameternya yaitu nama fontnya. Kita akan coba menggunakan Arial Black 16. Jika sudah kita upload untuk mencobanya. Di modul TMD sudah menampilkan karakter 2 dan 3. Untuk 2, LED yang nyala itu sesuai dengan karakter 2-nya. Tapi untuk yang karakter 3 adalah kebalikan. Karakter 3-nya itu mati, tapi sekelilingnya itu hidup. Jika sudah, kita akan menampilkan tulisan lebih banyak menggunakan string, jadi bisa mengambilkan kata. Ini kita komen dulu. Seperti ketika mengambilkan karakter, kita untuk menampilkan string juga perlu mengatur fontnya. Kita gunakan fungsi select font, kemudian tipenya. Tipenya kita ganti ke sistem 5x7. Kemudian untuk menampilkan stringnya menggunakan fungsi drawString. Untuk parameternya yaitu adalah koordinat X, koordinat Y, string yang akan kita tampilkan, kemudian banyak karakter di dalam stringnya. Ini contohnya jika tulisan Robo itu ada 4 huruf atau 4 karakter. Selanjutnya kita untuk tipenya normal aja. Untuk di selanjutnya sama kita tampilkan tulisan tapi di koordinat 0,8. Untuk tulisannya yaitu take ID, panjangnya yaitu 5 karakter. Tipenya normal aja. Jika sudah kita upload. Di modul DMD sudah tampil tulisan Robo, kemudian take ID. Fontnya lebih ramping ya jika dilihat dari sebelumnya. Ini dibuat
ke dua baris karena maksimal huruf ke kanannya itu lebih sedikit ya, mungkin 5 huruf, jadi kita bagi dua. Selanjutnya kita akan buat running text supaya tidak perlu dibagi dua. Ini kita komen. Untuk menampilkan running text, kita atur dulu fontnya. Kita gunakan fungsi select font. Untuk font yang digunakan yaitu adalah sistem 5x7. Kemudian kita gunakan fungsi draw marquee ini untuk mengambilkan running textnya ya. Untuk parameternya yaitu ada string yang ingin kita tampilkan, kemudian panjang stringnya atau banyak karakternya, kemudian titik awalnya ketika si tulisan muncul yaitu titik awal x titik awal kemudian y titik awal. Kita gunakan di pojok kanan yaitu ada di 32,x. Kemudian kita buat variabel red, tipe datanya boolean. Ini nilainya false ya. Selanjutnya kita buat looping menggunakan while. Selama while nilainya false, maka dia akan menjalankan perintah di sini. Kita akan mengecek apakah si running text-nya sudah di pojok kiri menggunakan fungsi gamd.step_marquee. Untuk parameternya yaitu adalah koordinat pojok kirinya. Jika karakter terakhir running text sudah berada di koordinat -1,0, maka nilai rect-nya ini akan berubah menjadi true, sehingga kita akan keluar dari looping ini karena nilai rect-nya sudah true. Kita delay selama 100 millisecond supaya tulisan running text-nya bisa kita lihat ya. Kita terlalu cepat. Jika sudah, kita bisa upload untuk melihat hasilnya. Di modul DMD sudah tampil running text-nya. Diawali dari koordinat pojok kanan yaitu di 32,0 ke pojok kiri yaitu ada di -1,0. Ini sudah sesuai ya. Untuk belajar dasar modul GameD P10 menggunakan Arduino Uno sudah selesai. Jika ada pertanyaan ataupun request tutorial yang lain bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.